Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2861 Permaisuri Penyihir Surgawi. Segar, sangat segar. Di langit berbintang, 9 dewa besar berdiri tegak dalam barisan yang rapi, semuanya memandangi kabut ajaib yang mengamuk dan bayangan kabur di kabut. Itu pasti Kaisar Setan Surgawi, Kaisar Setan Surgawi perempuan, kemungkinan besar masih di langit berbintang yang jauh, apa yang tercermin dalam kabut ajaib adalah bayangannya, cukup anggun dalam kabut. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak, kata Jenderal Dewa ke-9 dengan sungguh-sungguh. Jika kamu kentut, biarkan saja. Excalibur ke-8 meliriknya. Aku belum punya menantu perempuan, jadi aku ingin menikah. Jenderal Dewa ke-9 mengelus janggutnya, Kaisar Iblis Surgawi wanita baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, 8 Jenderal Dewa, termasuk Tian Qing dan San Sheng, berdiri berdampingan memutar kepalanya, matanya menjadi miring, mengamati Jenderal ke-9 dari atas ke bawah. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda tidak tahu. Ketika Anda mendengarnya, Anda terkejut, tetapi Anda tidak tahu bahwa Xiao Jiu dari keluarganya memiliki cita-cita yang begitu tinggi. Itu adalah Kaisar, bagaimana Anda bisa menahan diri? Cinta adalah hal yang sangat ajaib. Wajah Jenderal Dewa ke-9 juga diajarkan oleh Kaisar Zun, dan itu lebih tebal dari pelat baja. Mata 8 Jenderal Dewa telah menambahkan sentuhan makna yang dalam. Anda adalah seorang lelaki tua yang berusia ribuan tahun, mengapa begitu menjijikkan untuk mengeluarkan kata cinta dari mulut Anda? Permaisuri. 9 Kaisar Chu besar, Yama dari 10 istana, Dewa Penciptaan, Raja Bulu Abadi, Raja Iblis Menelan Surga, Jiang Taixu, Phoenix, Long Changji, Primordial Kilin, dan Misty Old Daois yang datang kemudian adalah juga kaget bingung, dewa akan melihat permaisuri iblis surgawi untuk pertama kalinya, dan mereka sama. Segar, sangat segar. Para Kaisar Zun juga menghela nafas, mencoba yang terbaik untuk melihat wajah asli permaisuri, mungkin karena jaraknya terlalu jauh, hanya bayangan buram yang bisa terlihat. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin berperan sebagai kaisar wanita, lelaki tua berkabut itu meremas kumisnya. Lupakan saja, pekerjaan teknis semacam ini harus dilakukan oleh kaisar kita. Jenderal Dewa ke-8 berkata dalam-dalam. Kata-kata ini memenangkan hati semua dewa, dan setiap kali kaisar keluarganya disebutkan, punggungnya akan berdiri tegak. Permaisuri. Semua makhluk surgawi bergegas ke langit berbintang ini, tidak peduli apakah mereka tua atau muda, ketika mereka melihat sosok kaisar yang cantik, ekspresi mereka persis sama dengan ekspresi para kaisar dan dewa. Saya selalu berpikir bahwa Kaisar Iblis Surgawi milik laki-laki. Jelas, itu seorang wanita. Wanita itu baik, wanita itu lembut. Dewa, semua orang melihat ke sisi itu, Anda berbicara kepada saya, suaranya adalah cukup berisik, terutama karena terlalu segar, mereka telah melihat banyak Kaisar Iblis laki-laki, dan Kaisar Iblis perempuan, ini benar-benar pertama kali mereka melihatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah diskusi, langkah Kaisar semakin dekat, masih berat, setiap langkah membuat dunia bergetar, dan hati semua orang bergetar ketika mendengarnya. Pada saat ini, terlalu banyak orang menjadi pucat. Di bawah perhatian semua orang, permaisuri berjalan keluar selangkah demi selangkah, juga mengenakan pakaian perang, rambutnya yang berdarah berkibar, dia anggun dan anggun, wajahnya tak tertandingi, dan para dewa di jalan Kaisar, menjerat Kaisar. Tubuh terurai, seperti visi jalan Kaisar dia begitu kuno, seperti menginjak sungai panjang waktu, seperti dewa dari akhir zaman, dengan sepasang mata kekaisaran yang dingin dan layu, bersinar dengan cahaya hari kiamat, seluruh orang penuh kejutan perasaan manusia adalah sifat iblis yang tak tertahankan. Dia adalah permaisuri Heilian. Tubuh Kaisar adalah teratai hitam pekat, dia berdiri di sisi lain Bima Sakti, di sampingnya ada bunga teratai hitam yang tiba-tiba mekar. Iblis surgawi adalah iblis surgawi. Dia cantik sekali. Aku masih sedikit pusing. Kebanyakan wanita cantik beracun. Banyak orang tua menggelengkan kepala.
Permaisuri iblis surgawi terlalu jahat, dan bahkan mereka kesurupan, sedangkan untuk generasi muda, kebanyakan dari mereka terlihat kusam, dan mereka semua bingung dengan sifat iblis permaisuri. Jika kamu mendapatkan ini di tempat tidur, itu akan terasa enak. Tidak pantas menggoda kaisar seperti ini. Saat iblis menyerang, kamu tidak perlu kehilangan muka, dagu, orang yang membelai janggut, dan pria yang membawa makanan, tetapi melakukan hal yang menggoda dengan permaisuri. Bagaimana mengatakan, tak satu pun dari biksu yang hadir dapat menjamin diri mereka masih bisa melihat matahari besok. Dalam situasi ini, pasti ada gelombang. Kaisar Agung menengah. Masih ada orang yang baik, seperti puncak yang terkuat, kebanyakan dari mereka menyipitkan mata sedikit, dan samar-samar dapat melihat basis kultivasi permaisuri, yang tidak sebanding dengan tingkat dasar dari Agung Kaisar. Keduanya adalah kaisar, bukan pada level yang sama. Dia adalah tubuh Tao. Feng Huang tiba-tiba berkata, matanya yang indah menyipit menjadi garis. Klan Phoenix memiliki bakat dan kekuatan gaib, yang tidak dimiliki klan lain. Dia melihatnya lebih jelas daripada Kaisar Semu. Tidak peduli apa yang dia katakan, dan semua Kaisar Semu terkejut. Mereka percaya pada kata-kata Feng Huang tanpa syarat, dan karena mereka percaya, mereka terkejut. Kaisar tingkat menengah sebenarnya adalah tubuh Dao. Seberapa kuat dewa ini menjadi? Lalu apakah dia juga datang ke surga, dan jika demikian, di mana dia bersembunyi di langit berbintang? Namaku, Moxie. Permaisuri membuka bibirnya sedikit, suaranya halus, dan kata-katanya sejelas seorang gadis, seperti lagu peri yang indah, bergema tanpa henti di langit berbintang yang luas. Kata ini jatuh, dan saya tidak tahu berapa banyak generasi yang lebih muda, lengan mereka terkulai, dan kewarasan yang baru saja pulih diganggu oleh suara kaisar. Kata-kata kaisar seperti kutukan, mengembara di lautan ilahi, berlama-lama. Sejujurnya, kami tidak terlalu tertarik dengan namamu. Seperti yang dikatakan Taois tua itu, dia membawa pedang besi yang tidak tajam itu agak tumpul, tetapi itu adalah prajurit kaisar yang sebenarnya, diukir dengan pola ilahi dari jalan kaisar, dan mencium energi iblis dari langit, berdengung dan gemetaran. Itu sangat tidak masuk akal. Kelima jenderal itu berteriak keras, membawa kapak pembuka langit, dan membunuh mereka terlebih dahulu. Sebuah kapak menebas, memotong alam semesta. Permaisuri Heilian bahkan tidak melihatnya, dia membalikkan telapak tangannya dan menamparnya, menghapus ketiadaan, dan memaksa senjata kaisar dengan tangan kosong. Paong, engah. Suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu. Dewa kelima akan berdarah dan terbang, tidak peduli seberapa kuat serangan vertikalnya, bagaimanapun juga dia akan tetap menjadi kaisar semu. Zeng. Dewa pertama akan membunuh, menghancurkan pedang tanpa korek api, menusuk ketiadaan, tetapi gagal menembus tubuh kaisar, dan bahkan mendapat jari dari kaisar, dan lubang berdarah menyembul di dada dewa-dewa lain juga sombong, dan mereka semua menembak dia membuat pukulan terkuat dalam hidupnya, dan semua gerakannya adalah teknik pemusnahan. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Permaisuri iblis surgawi berkata dengan tenang, membalik tangan dan telapak tangannya lagi. Engah, engah, engah. Darah melintas. Semua dewa dikalahkan, dan latar belakangnya lebih lemah seperti 8 dewa, yang hampir meledak di tempat. Dewa ke-9 bahkan lebih sengsara. Tubuh dewa itu berlumuran darah dan tulang, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Menghancurkan. Raja Qin Guang dan Raja Cujiang berteriak keras, satu kiri dan satu kanan, menggambar sungai gelap Styx, bercampur dengan kekuatan ilahi kaisar, Ling Tian menenggelamkan kaisar penyihir surgawi. Permaisuri iblis surgawi mencibir, dengan tubuh kaisar sebagai pusatnya, pusaran hitam pekat terwujud, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menjadi besar dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi, menelan sungai Styx sepenuhnya, mengguncang 2 kuil Yama, dan 8 lainnya Dian Yan Luo juga tidak terhindar, satu demi satu terbang secara horizontal, dan banyak dari tubuh berdagingnya rusak. Segel. 9 kaisar naik ke 9 surga, masing-masing memegang senjata kekaisaran, dan memberlakukan larangan menentang surga. Satu demi satu, sinar cahaya kaisar turun dari langit, dihubungkan oleh rantai hukum, dan mengumpulkan sangkar besar, menutupi permaisuri iblis surgawi. Sudut mulut permaisuri sedikit terangkat, membuka pandangan jalan kaisar. Ledakan. Kandang yang baru terbentuk disegel dan runtuh di tempat, dan Chu yang agung serta 9 kaisar semuanya berdarah. Bersenandung.
Raja penciptaan ilahi dan Raja abadi Yuhua tiba tanpa urutan tertentu, yang satu mengorbankan kekuatan keberuntungan, dan yang lainnya menggunakan kekuatan abadi Yuhua, dan menerobos visi jalan kaisar. Menarik. Permaisuri tersenyum menggoda, dan menyapu kedua raja dengan satu telapak tangan. Mengaum. Ketika Qilin Hong Huang tiba, ia berubah menjadi tubuhnya sendiri, sosoknya setinggi gunung, dan Ling Tian menginjaknya. Pada saat yang sama, serangan Phoenix, Jiang Taixu, dan Tun Tian Mozun juga tiba, masing-masing dengan satu pedang, menghancurkan yang mati, mengabaikan tubuh kaisar, dan langsung menyerang roh primordial. Permaisuri tampak menghina, dia menusuk unicorn purba dengan satu jari, dan membuatnya kembali menjadi bentuk manusia. Dia membalik tangannya dan menamparkan Raja Iblis lagi, dan Raja Iblis berdarah. Phoenix dan Jiang Taixu tidak jauh lebih baik, mereka semua terpesona. Langit berbintang berdengung, dan seberkas cahaya ajaib terbang keluar dari tubuh kaisar wanita, berubah menjadi lautan darah iblis, menelan langit dan bumi sepenuhnya. Semua kaisar semu yang baru saja menetap ditelan naik. Lautan darah bukanlah lautan biasa, terukir dengan jalan kaisar di sisi lain, ada niat membunuh yang ekstrim dalam perpaduan, yaitu memblokir dan menghancurkan. Membuka. Pria tua berkabut itu mendengus dingin, dan penampilan pria tua kecil itu berubah menjadi pria muda dalam sekejap, dan dia membelah lautan darah dengan pedang, tetapi sebelum dia bisa bergerak lagi, Kaisar Daoyuan Divine Sword mendekat dan hampir membunuhnya. Ayo! Semua kuasi kaisar berkumpul bersama, memobilisasi tentara kaisar yang ekstrim, dan menyeret permaisuri penyihir surgawi sampai ke Misti, menggunakan ketiadaan sebagai medan perang dalam pemahaman diam-diam. Ledakan, 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 huru hara pecah, dan langit runtuh. Lusinan puncak terkuat mengelilingi permaisuri, semuanya telah mengorbankan darah mereka untuk menggantikan kekuatan tempur mereka yang kuat. Satu demi satu, mereka mengikuti satu demi satu, menghalangi permaisuri iblis dalam kehampaan. Setiap detik, seseorang menumpahkan darah. Jika ada adalah satu, harus ada satu lagi untuk menebusnya. Melihat ke langit dari kejauhan, tidak ada yang seperti kilat dan guntur, dan penglihatan kehancuran sering terjadi, dan hujan darah seperti hujan ringan, turun ke langit, semua darah kaisar semu. Permaisuri iblis surgawi terlalu kuat, dan tubuhnya dapat dikatakan tidak dapat ditembus oleh semua mantra. Cara keabadian kaisar yang dimainkan oleh kaisar semu hampir tidak dapat melukai tubuhnya, tetapi dia terluka parah sendirian. Sangat kuat. Semua orang tercengang, dan hati mereka bergetar. Siapa bilang wanita itu lembut, tapi permaisuri iblis surgawi menjadi kejam, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan seorang kaisar laki-laki. Menghancurkan pilar iblis. Mengunggah kata-kata, yang berasal dari kuasi kaisar. Jika pilar Optimus tidak dihancurkan, mereka tidak akan dapat menghancurkan permaisuri iblis. Lagi pula, dia adalah kaisar tingkat menengah. Hancurkan pilar iblis. Zundi yang lebih tua mendesis, dan mereka semua mengorbankan sisa umur mereka, masing-masing dari mereka maju, bertarung seperti api, untuk menghadapi pasukan iblis yang terbunuh. Membunuh. Tentara iblis surgawi tidak akan ada habisnya, seperti lautan luas, membanjiri langit berbintang, dengan wajah mengerikan, menakutkan, seperti hantu. Perang. Para kultivator surga berteriak, mengikuti langkah para tetua, mata mereka dipenuhi tekad, masing-masing menjadi orang gila, begitu gila hingga mereka lupa apa itu hidup dan mati. Engah, engah, engah. Dua lautan sosok manusia bertabrakan di langit berbintang, dan mereka terkubur berkeping-keping. Kabut darah yang bergolak menodai alam semesta menjadi merah, dan satu-satunya cahaya yang tersisa di dunia tertutup kegelapan. Saya merekomendasikan buku, The Bandit King of the Anti-Japanese War, kepada semua orang, kualitasnya terjamin. Episode 2862 membawa Anda pulang. Perang. Deru iblis, deru langit, dan gemuruh langit berbintang bergema di seluruh alam semesta. Melihat ke bawah, langit berbintang penuh dengan gerbang domain yang disangga, ada setan, dan ada surga, dan setiap kali kedua belah pihak bertemu, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka melakukannya di tempat. Hampir setiap medan bintang, setiap langit berbintang, setiap bintang, dinyalakan dengan api perang berdarah. Iblis surgawi menyerbu, dan langit bangkit untuk berperang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Di mana Ekaristi? Di mana Kaisar ke-10 dari Great Chu? Selama pertempuran, terlalu banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini.
Saya tidak tahu kapan, setiap kali ada malapetaka di surga, orang-orang di dunia secara tidak sadar memikirkan seseorang bernama Ye Chen. Mungkin itulah keyakinan yang tak berwujud, hanya dengan dia aku bisa merasa nyaman. Ye Chen harus dihormati. Dengan keyakinan ini saja, dia bahu-membahu dengan kaisar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, merupakan kehormatan tertinggi untuk berpikir bahwa itu bukan kaisar tetapi dia. Silsilah Ekaristi, garis keselamatan, telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan yang terukir dalam sejarah bukan hanya mitos yang mereka ciptakan, tetapi juga harapan semua makhluk hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang itu sengit, dan nyawa manusia tidak berharga. Medan perang yang tak terhitung jumlahnya berlumuran darah, berdarah, setan terkubur berkeping-keping, dan biksu dari surga tersebar di seluruh lapangan, satu persatu bergegas ke langit, dan satu persatu berdarah. Perang tanpa akhir ini akan berakhir, ini belum berakhir sampai kamu mati. Ledakan. Di langit berbintang timur, pasukan iblis surgawi seperti lautan, dan ombak membanjiri langit, menenggelamkan sebuah bintang, para biarawan di atasnya musnah, dan seluruh bintang menjadi debu sejarah. Hentikan. Diiringi desisan, para pembudidaya dari surga bergegas ke arahnya. Pemimpin tim Nai Tian Lao dan Di Lao, keduanya mengenakan baju besi, telah kembali ke bentuk muda mereka. Itu pasti pengorbanan darah Zhou Yuan dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Membunuh. Di sisi berlawanan, seorang jenderal iblis berambut merah menyerbu ke depan, dengan tubuh dan darah iblis yang kuat, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, iblis yang mengamuk berguling ke langit, dan hanya satu pertemuan, dia menebas Zundi tua dari surga. Kakak Hua. Sebuah suara memanggil, sedikit serak, penuh perubahan. Itu adalah Xian, menatap kosong ke jenderal iblis berambut merah, air mata berkilauan di matanya yang indah, tidak peduli betapa kejamnya dia masih bisa mengenali siapa itu sekilas, bayi harimau yang bereinkarnasi. Tuan, saudara Hua sudah kembali. Xian tersedak, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, melewati Mimiao, dan mengayunkan pedangnya untuk memotong Hua kembali. Bayi harimau itu jatuh ke tanah, menginjak-injak alam semesta, dan menghadap Xian di udara, dengan ekspresi ganas, menjilat lidah merahnya, mencium darah yang sangat murni, menatap Xian, seperti serigala yang menatap makanannya sendiri. Adegan itu patut diingat. Salah satunya adalah murid Ye Chen. Salah satunya adalah murid Jining Suang. Dalam reinkarnasi terakhir, mereka pergi ke dunia bawah bersama. Karena kematian mereka, tuan mereka, yang masih menjadi pasukan iblis, secara paksa membunuh Raja Iblis untuk memberi penghormatan kepada roh mereka di surga. Tanpa diduga, kita akan bertemu satu sama lain setelah satu reinkarnasi, tetapi dalam situasi seperti itu, dia adalah makhluk surgawi, dan dia adalah jenderal iblis, di medan perang berdarah. Xian membawamu pulang. Air mata di mata Xian mengering dalam sekejap, dan kekuatan tempur sepenuhnya diaktifkan dalam sekejap. Dengan lautan peri yang indah, dia menyerang bayi harimau, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menangkap dan membawa kembali ke Dacu. Ye Chen punya caranya sendiri untuk mendapatkannya kembali. Membunuh. Hua mendesis dan mengayunkan Zange-nya. Ledakan. Ledakan. Keduanya seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri, mereka membunuh Misty, dan ada hujan darah yang turun, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Adegan itu juga patut diingat. Murid Ye Chen dan murid Jining Suang berhadapan lagi setelah reinkarnasi besar. Di tahun-tahun sebelumnya, Jining Suang kalah dari Ye Chen, dan Xian kalah dari Hua. Dan pertempuran ini, dia harus menang, dan dia harus menang, bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membawanya pulang. Ayah kerajaan. Sebuah suara tercekat memanggil. Nai Biou melihat kaisar pedang yang bereinkarnasi. Sayang sekali dia mengenali ayahnya, tetapi ayahnya tidak mengenalinya. Memegang pisau sihir hitam pekat di tangannya, dia berjalan dan membunuh sepanjang jalan. Dia tidak tahu berapa banyak biksu dari surga, dan berapa banyak kuasa kaisar yang mati di tangannya. Biu menyeka air mata, memegang pedang peri, dan langsung pergi ke kaisar pedang reinkarnasi. Membunuh. Kaisar pedang menyeringai, menyapu iblis-iblis mengerikan itu. Paong. Dentang. Suara benturan logam terus berlanjut. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak perempuan dan seorang ayah akan bertemu sedemikian rupa, yang satu membantai makhluk hidup dan yang lainnya melindungi kampung halamannya. Tuan. Di Tianyuan Starfield, Xuan Fei dan Luo Xi tersedak serempak, dan juga melihat kerabat mereka. Mereka adalah dua jenderal iblis surgawi, satu dan Chen yang bereinkarnasi,
yang lainnya adalah Danyi yang bereinkarnasi. Satu adalah penguasa Dancheng, dan yang lainnya adalah sesepuh agung Dancheng. Perang tragis tidak bisa mentolerir rasa sakit mereka. Dan Yi dan Dan Chen ada di kiri dan kanan, dan mereka juga ada di kiri dan kanan. Luo Xi menghadapi Dan Yi, dan Xuan Fei menghadapi Dan Chen. Mereka pulang. Tuan Qin Yu, yang tersedak pada saat yang sama, melewati Chang Miao dengan satu langkah, menebas Jenderal Iblis dengan pedangnya, dan menendang ke belakang. Itu juga orang yang bereinkarnasi, Du Guao, Tuan Qin Yu. Iblis itu mengamuk, ganas dan menakutkan, dan tangannya berlumuran darah makhluk hidup. Engah, engah. Seorang murid, seorang master, juga bertarung melawan bintang, dan darah turun seperti hujan ringan. Aku tahu kamu akan kembali. Di Yinming Starfield, Fu Ling sudah menangis, dan tangan yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar, menatap kosong ke arah Jenderal Iblis Surgawi yang menyeringai padanya. Itu benar, itu adalah Zhuge Yu yang bereinkarnasi, dengan senyum putih menunjukkan semua giginya, dan dia langsung bergegas untuk membunuhnya dengan roh jahat yang luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Sepasang kekasih yang terlambat di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini mereka saling berhadapan dengan pedang, terlepas dari hidup atau mati, hanya untuk membawanya pulang. Ouyang Shizun, jangan datang ke sini tanpa ada salahnya. Teriakan keras ini mengguncang bintang-bintang. Tapi Raja Hantu berbaju zirah juga menemukan orang yang bereinkarnasi, Raja Ouyang dari prajurit Dewa Chuhai. Di kehidupan sebelumnya, jika Raja Ouyang tidak memblokir Nanyan Days, memblokir pasukan pertama klan hantu, dan mengulur waktu untuk menerobos Kaisar Pemakaman Langit, sejarah mungkin telah ditulis ulang. Dalam pertempuran itu, Raja Ouyang memperoleh reputasi besar, dan nama prajurit ilahi Chuhai berasal dari masa itu. Dalam pertempuran itu, dialah yang membantai makhluk hidup, dan Raja Ouyang yang menjaga rakyat jelata. Hari ini, justru sebaliknya. Dia yang melindungi rakyat jelata, tapi Ouyang Shizun yang membantai mereka. Reinkarnasi telah berubah, dan posisinya juga telah berubah. Saudaraku, pulanglah. Di langit berbintang lainnya, Hong Chengsui dan Zhong Li sama-sama meneteskan air mata, dan menemukan Zhong Jiang dan Zhong Kui yang bereinkarnasi dari pasukan besar iblis surgawi. Memantulkan cahaya berdarah, Hong Chengsui menghadap Zhong Jiang, dan Zhong Li menghadap Zhong Kui. Dari 6 murid Hong Chen, 2 dimakamkan, 2 hidup, dan 2 menjadi iblis surgawi. Dalam barisan 2 lawan 2, mereka bertarung sampai ke Chang Miao. Bintang. Saintes Xing Yue menangis di bidang bintang barat. Di antara ribuan pasukan, dia melihat Ye Xingchen. Dalam sekejap, perubahan ingatan dibawa kembali. Itu adalah halaman kecil untuk manusia, dan itu adalah pernikahan biasa. Selama hampir 1000 tahun, dia telah mencari dengan keras, mencari di seluruh langit berbintang, tetapi dia belum menemukan suaminya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi iblis di langit. Membunuh. Reinkarnasi Ye Xingchen menjerit, dia tidak mengenali kampung halamannya, dan dia tidak mengenali istrinya, dia hanya memiliki tombak dingin dan hitam untuk membantai orang suci Xing Yue di seberang. Saintes Xing Yue menyeka air matanya, mengepalkan pedang peri dengan erat, matanya lebih kencang dari sebelumnya. Dia ingin menang, dia ingin membawa pulang suaminya. Ini adalah obsesinya. Raja yang tak tertandingi, Yue merindukanmu. Mata Qianxiang Yue berlinang air mata di Xingqiong Utara. Di lautan gelap manusia, dia dapat dengan akurat menemukan penurunan itu di Taichang. Itu adalah Shen Xuanfeng yang bereinkarnasi, yang menciptakan dinasti dewa pembunuh di kehidupan sebelumnya, dan meninggalkan mimpi buruk bagi Kaisar Chu yang hebat dari semua generasi. Cinta itu begitu indah, siapa sangka bahwa Qianxiang Yue, putri Kaisar Bulan, jatuh cinta dengan dewa raja dari dinasti dewa, Ibu Suri yang hampir membunuhnya. Tuan, Fenger akan membawamu pulang. Di kedalaman langit berbintang, Ni Feng juga meneteskan air mata, menghadap Feng Wuhen yang bereinkarnasi. Di langit berbintang itu, ada 2 sosok yang saling bertarung, satu adalah makhluk surgawi, dan yang lainnya adalah Jenderal Iblis Surgawi. Mereka adalah Hao Tian Xuanzhen dan Mu Yunao. Nan Muyun dan Bei Hao Tian bertarung seumur hidup di kehidupan sebelumnya, tetapi di kehidupan ini, mereka akhirnya bertemu lagi di medan perang. Ayah. Di sisi lain galaksi, Chu Lingyu juga menangis, melihat leluhur Tianzong, yang juga anggota tentara ekspedisi Great Chu. Tahun itu, dia melihat ayahnya pergi dan tidak pernah kembali. Setelah 1 reinkarnasi, dia menunggu, apakah itu setan atau manusia, itu adalah ayahnya.
Yuer. Bukan hanya dia yang tersedak, tetapi juga Liu Yi. Jarang melihat iblis wanita, tapi itu adalah Nangong Yue-nya. Dia telah mencari dan menunggu selama hampir 1000 tahun. Sepasang kekasih yang putus asa juga saling berhadapan dengan pedang dan senjata, bertarung dari langit berbintang yang luas sampai ke langit berkabut. Kamu jauh lebih cantik dari kehidupanmu sebelumnya. Southern Starry Sky, banyak junior menangis, murid Xiong Ergong Xiaotian, murid Xie Yun Shaoyu, murid Wo Teng Wang Biao, yang menemukannya. Itu adalah Niu Sisan yang bereinkarnasi, sang cucu dari Niu Sisan. Dia juga menjadi iblis surgawi, mengenakan baju besi berwarna darah, dengan sifat iblis yang tak tertandingi. Saya harus mengatakan bahwa dia memang jauh lebih cantik dari kehidupan sebelumnya, dan penampilannya tak tertandingi. 3 kompetisi besar di pengadilan surgawi, semuanya berasal dari generasi yang sama, dan mereka masih ingat gadis kekar itu, yang kekar, membawa sepasang kapak besar, sangat kokoh. Kami akan membawamu pulang. Mereka bertiga pergi berperang bersama, menghadap sapi yang bereinkarnasi. Kakek. Di medan perang berdarah, Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu memanggil dengan isak tangis. Dalam gelombang iblis surgawi, mereka melihat Sangguan Xuanzong dan menangis seperti air mata. Ini adalah keluarga, dan mereka juga bertarung di langit berbintang. Ayah, aku Yuner. Tuan, buka matamu dan lihat. Ini adalah kampung halaman kami. Anakku, ibu akan membawamu pulang. Suara seperti ini juga terdengar di hampir setiap medan perang. Banyak orang telah menemukan reinkarnasi mereka, dan mereka semua adalah kerabat dekat kabut darah yang bergolak penuh dengan air mata. Di medan perang, jiwa heroik memiliki perubahan dan nostalgia jiwa heroik. Namun, tidak semua orang yang bereinkarnasi dapat ditemukan, dan tidak semua orang dapat mengenali orang yang bereinkarnasi. Iblis surgawi membunuh mata merah, dan surga juga bertarung sampai gila. Mungkin, iblis langit manapun yang mati dapat bereinkarnasi, dan jika mati, itu benar-benar mati, dan ketika dikuburkan, itu benar-benar dikuburkan, dan tidak ada reinkarnasi sama sekali. Mereka sengsara, mereka datang ke kampung halaman mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Mereka juga harus bersyukur bahwa daun-daun yang berguguran akhirnya kembali ke akarnya dalam siklus kehidupan lampau dan sekarang. Nanti ada lagi, nanti. Episode 2863 Perang Suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang masih sengit. Lebih banyak setan surgawi meledak dari pilar Optimus, mengorbankan gerbang domain, bergegas ke setiap langit berbintang, dan menyerbu bintang-bintang kuno satu demi satu, seperti dewa pembunuh dari Zhou, masing-masing dingin dan kejam, memanen kehidupan yang hidup makhluk. Gunung dan sungai besar dibantai menjadi neraka tanpa akhir, medan perang ada di mana-mana, orang mati di mana-mana, mayat menumpuk di pegunungan, dan darah mengalir ke sungai. Ye Chen. Starfield Timur penuh dengan teriakan, datang dari Holy Lord dan yang lainnya. Sekelompok besar orang mengepung Kaisar Iblis Qiankun, dan semua orang dipukuli sampai mati. Kaisar tingkat menengah terlalu kuat, tubuh Kaisar tidak bisa dihancurkan, dan 10.000 Dharma tidak terkalahkan. Bahkan jika mereka ditekan oleh surga, mereka tidak dapat menghancurkannya. Jika mereka ingin menghancurkan Kaisar, mereka dapat menghancurkan pilar Optimus, atau Ye Chen akan membunuhnya. Namun, sejak perang dengan iblis surgawi, Ye Chen belum terlihat, bahkan Dewa Timur Yaoqi. Ada juga tubuh kekacauan dan Asura Tianzun, 4 kaisar muda surga, yang kehilangan rantai mereka pada saat-saat kritis. Saya tidak berharap mereka datang untuk membantu dalam pertempuran, hancurkan pilar Optimus saja. Menyerang ke langit, apalagi menghancurkan pilar sihir. Ye Chen. Ada juga panggilan dari langit berbintang barat. Tapi para dewa dan mereka sudah cukup tersiksa. Kaisar Iblis teratai hitam adalah seorang wanita, tetapi dia adalah pencuri yang ganas. Dia juga seorang kaisar tingkat menengah, dan dia tidak lebih lemah dari Kaisar Iblis Qiankun. Jika kamu bertarung dan kalahkan, tidak ada yang bisa melukai tubuh kaisar. Kamu Chen. Terlalu banyak medan perang memiliki panggilan seperti itu. Para pembudidaya surgawi yang menyerang pilar iblis dengan paksa dimusnahkan bahkan sebelum mereka melihat pilar Optimus. Mereka bertarung satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Ada terlalu banyak iblis di langit, dan matanya gelap. Belum lagi menyerang mereka, sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Chen ditakdirkan untuk tidak mendengar panggilan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan.
Pertempuran langit sedang berlangsung, dan ruang gelap dan berbeda juga sedang berlangsung. Tanpa batas Sueji, tidak peduli apakah itu tubuh suci pertama atau pedang Zuxian, mereka semua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, satu diledakkan oleh Ye Chen, dan yang lainnya dikejar dan dipukuli oleh Yao Qi. Mengaum, mengaum, mengaum. Ada banyak setan jahat yang luar biasa, tetapi mereka tidak berguna. Ye Chen dan Jining Suang mengabaikan mereka dan hanya menatap tubuh suci pertama dan pedang Zuxian. Pukul, pukul sampai mati. Di tungku tembaga senjata ajaib, Tianzun melompat setinggi 3 kaki, menelan pil, dan mengutuk pada saat yang sama, kata dengan sangat bersemangat. Di sampingnya, tubuh yang kacau jauh lebih halus, bersila di udara, mencoba menghilangkan niat membunuh di tubuh, makan segenggam pil dengan putus asa, mengisi kembali mana yang habis, dan memulihkan energi yang lelah, hanya sesekali melirik. Menyamping, melihat dunia luar, tak terhindarkan untuk menghela nafas di hatiku. Ye Chen sangat mendominasi, dan Dongshen juga sangat galak, jika dia terus bertarung dengan postur ini, tubuh suci pertama akan dihancurkan, dan Zhu Xianjian mungkin akan lari karena malu. Engah. Ketika dia melihatnya, tubuh suci pertama berdarah lagi, dan Ye Chen menepuk langit dengan telapak tangannya, dan jatuh ke tanah dan menabrak lubang yang dalam, dan saya tidak tahu berapa banyak roh jahat yang menderita. Aku tidak percaya. Tubuh suci pertama meraung, dan setelah beberapa saat, ia menyerbu ke Chang Miao lagi, menusuk Yan Kun dengan satu pukulan. Kalau begitu aku akan memukulmu. Ye Chen mendengus dingin, bertarung seperti neraka, tidak mengelak atau mengelak, menyerang langsung, dengan satu pukulan, menggabungkan ribuan kekuatan magis, mengukir hukum kekacauan, dan mendominasi dunia. Ledakan. Engah. Kedua tinju bertabrakan, dan langit runtuh. Darah suci emas dan darah suci hitam seperti hujan cahaya, mengalir ke langit. Melihat mereka berdua, tubuh suci pertama melangkah mundur, setiap kali dia melangkah mundur, ruang di bawah kakinya meledak, dan ketika dia menghentikan sosoknya, sebelum dia sempat mengatur napas, dia menyemburkan darah tua dan hampir jatuh ke langit. Di sisi lain, tubuh suci Ye Chen keras dan tidak bergerak. Ah! Tubuh suci pertama meraung, menyapu iblis mengerikan itu, dan berkumpul di lautan darah. Aku datang. Api kekacauan menawarkan diri, dan melompat keluar dari laut dan dalam satu langkah. Api emas berubah menjadi lautan emas, bertabrakan dengan lautan darah, dan menyala sepotong demi sepotong. Api itu tak terbendung. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tubuh suci dari tubuh suci pertama sedikit bergetar, dan sinar ilahi keluar dari tubuh, masing-masing adalah senjata ajaib, pedang peri, pisau ajaib, tungku tembaga, pagoda, segel kuno. Di seluruh langit, masing-masing adalah senjata ajaib prajurit kuasi kaisar asli bersinar terang, seperti bintang, berlama-lama dengan pancaran nirwana, dan bersatu menuju Ye Chen. Aku datang. Chaos Cauldron menggertak dan terbang keluar dari dunia kecil Ye Chen. Neneknya akhirnya mengambil kesempatan untuk berpura-pura menjadi kekuatan. Udara kekacauan turun dari langit, bertabrakan dengannya sepanjang jalan. Paung, retakan, dentang, kapan. Setelah itu, tidak perlu melihat ke belakang, cukup dengarkan suaranya, Chaos Cauldron ganas, kemanapun ia pergi, senjata ajaib akan dihancurkan, tidak ada senjata ajaib yang dapat menahan serangannya. Itu adalah pemandangan yang indah, pecahan artefak magis jatuh dari langit, dan masing-masing bagian diwarnai dengan cahaya peri redup, seperti hujan ringan, dalam berbagai warna, dan sebelum jatuh ke tanah, mereka ditelan oleh kuali kekacauan. Engah, engah, engah. Tubuh suci pertama memuntahkan darah satu demi satu, mundur selangkah demi selangkah, dan tidak bisa diam. Setiap kali senjata ajaib hancur berkeping-keping, dia akan menderita serangan balik. Menghancurkan. Ye Chen mendatanginya seperti hantu, ribuan makhluk abadi memadatkan satu jari, dan menusuk alis tubuh suci pertama, mengabaikan tubuh sucinya, mengunci tubuh asli dari roh primordialnya. Paung! Terdengar suara logam dibanting, dan jari-jari Ye Chen meledak. Baru kemudian dia menyadari bahwa laut ilahi dari Ekaristi pertama tidak mengetahui bahwa ada perisai naga suci dan perisai kecil kuno. Jari sebelumnya tidak memihak pencuri itu menyodok perisai kecil itu, kata pencuri itu dengan tegas. Mati. Tubuh suci pertama mengertakkan giginya, dan dengan telapak tangan seperti pisau, itu membelah dada Ye Chen, hampir merobek tubuh Ye Chen. Pukulan kamu kembali. Ye Chen bahkan lebih mendominasi, meledakkan setengah dari tubuh suci pertama dengan satu pukulan.
Tulang suci hitam, berlumuran darah gelap, terbuka dan menakutkan. Hentikan dia untukku. Menderita luka berat, tubuh suci pertama terbang, setidaknya untuk membentuk kembali tubuh suci. Jika tubuh suci diledakkan, roh primordial tidak akan mendapat dukungan. Di negara bagian Yuanshen, bagaimana bisa dia melawan Ye Chen? Kemana harus pergi? Ye Chen menembus Tian Xiao seperti cahaya ilahi, dan ingin melemparkan dewa petir, tetapi jejak reinkarnasi yang terukir pada tubuh-tubuh suci pertama telah dihapus. Banyak seni abadi Kaisar Tao, tubuh suci pertama dapat diselesaikan dengan kuat, kecuali kurangnya pemahaman tentang Tao, yang lainnya tidak lemah. Mengaum, mengaum, mengaum. Sejumlah besar setan jahat, terbang sendirian untuk memblokir, menembakkan guntur dengan satu mata, menyemburkan api dari mulut mereka, dan mengetahui keajaiban serangan gabungan, mengumpulkan lautan setan yang gelap gulita. Ye Chen ceroboh, terkena petir, terhuyung-huyung beberapa saat, dan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia tenggelam oleh lautan sihir. Lautan sihir cukup aneh, itu bisa menghancurkan energinya, dan itu juga bisa memblokir kekuatannya. Membuka. Ye Chen mendengus dingin, berubah menjadi naga, dan melompat keluar. Zeng, zeng, zeng. Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan kekuatan supernatural, merendahkan, dan memanggil lampu pedang di seluruh langit, jumlahnya sangat besar sehingga membuat kulit kepala seseorang kesemutan, dan masing-masing bisa disebut level. Tiangang reinkarnasi besar, buka. Mata Ye Chen berkilat dingin, dan dia menyalakan penampilan tubuh yang mendominasi di luar tubuh yang mendominasi, ada sepotong baju besi yang diberkati, dan dia pergi ke langit dengan pedang bersinar di seluruh langit. Mengaum, mengaum. Setelah itu, terdengar suara nyanyian naga, dan 8 naga tiba-tiba muncul, membunuh iblis jahat yang maju, dan terlempar terbang ke seluruh langit, dan mereka yang berlatar belakang lemah meledak di tempat. Segel. Tubuh suci pertama, yang telah membentuk kembali tubuh fisiknya, ditekan dengan telapak tangan dari langit, dan pola telapak tangan itu mengalir. Itu adalah formasi besar yang menyegel langit, dan rantai keteraturan bergetar seperti ular. Segel aku. Ye Chen mencibir, terjebak pada saat pertama, melemparkan jalan kaisar berkabut di saat berikutnya, melarikan diri dengan mudah, membalikkan tubuh suci pertama dengan satu telapak tangan, dan sebelum dia diperbaiki, lempar jalan kaisar fuksi, selain formasi dunia bawah besar 12 hari, kedua formasi itu cocok satu sama lain, dan lebih mendominasi daripada formasi besar Feng Tian. Buka, buka untukku. Ekaristi pertama juga marah, dan menerobos larangan dengan kekerasan. Bersenandung. Ye Chen mendatanginya, dan memukul Ling Tian dengan telapak tangannya. Namun, sebelum telapak tangannya benar-benar jatuh, dia melihat tenda hitam, ditembak dari samping, itu adalah tombak hitam pekat yang dilemparkan oleh iblis jahat, dan tombak itu memakukannya ke langit, dan darah emas menyembur tipis. Kerugian seperti itu, Ye Chen telah memakannya berkali-kali. Di dunia besar di ruang berbeda ini, tidak hanya ada tubuh suci pertama dan pedang Zuxian, tetapi juga iblis jahat gelap. Selalu ada satu atau dua yang luar biasa, dan akan selalu ada yang tak terduga ketika dia menembak, dia memukulnya berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa dia belum membantai tubuh suci pertama sejauh ini, dan iblis jahat itu telah berkontribusi banyak, kebanyakan dari mereka melawan 5 sampah, tetapi mereka pandai membuat masalah. Bersenandung. Ye Chen mengeluarkan tombak pertempuran dalam sekejap, dan mengirimkannya kembali. Dia memakukan iblis jahat sampai mati dengan satu tombak, dan kemudian terbang menjauh untuk menghindari serangan iblis jahat lainnya. Ling Tian menekan telapak tangannya pada tubuh suci pertama lagi. Ledakan. Tubuh suci pertama cukup kesal, dan meninju cetakan telapak tangan, bahkan Ye Chen, terkejut untuk sementara waktu, dan baru saja duduk, dia diliputi oleh iblis yang bergegas. Mengaum. Mengaum. Ada juga 8 naga, dan saya tidak tahu berapa banyak iblis yang telah dimusnahkan darah bau dan tulang hitam yang menggiling runtuh di seluruh langit. Sama seperti ini, masih ada iblis jahat yang bergegas satu demi satu, seolah-olah mereka tidak takut hidup dan mati, satu demi satu, mereka akan membunuh Ye Chen. Gulungan. Ye Chen memegang pedang Dao di tangannya dan memotong satu demi satu. Meskipun Ermo terlihat menakutkan, dia tidak bodoh, dia mengulur waktu untuk ekaristi pertama, ketika batas waktu tertentu tercapai, dia akan dapat membuka batas yang melanjutkan darah, dan dia tidak akan terbunuh atau terluka. Dan mereka hanya perlu melibatkan Ye Chen. Ye Chen mengerti pikiran Emo,
jadi dia tidak suka berkelahi, dan hanya fokus pada tubuh suci pertama. Bunuh aku. Tubuh suci pertama acak-acakan, matanya merah, hampir berdarah, dan wajahnya sangat ganas hingga terpelintir. Dalam arti tertentu, itu lebih menakutkan daripada iblis itu. Dia melolong keras dan melarikan diri dengan cepat, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran lagi, dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan bekas luka, dan menunggu batas waktu tertentu untuk memulai suksesi darah lagi. Mengaum. Ye Chen terjerat, dan setiap kali dia mencoba keluar, dia dihalangi oleh roh jahat. Di langit kosong lainnya, situasi Jining Suang pada dasarnya sama, iblis jahat membanjiri langit, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka ingin menghancurkannya, mengepungnya lagi dan lagi. Memaksaku. Ye Chen tampak gila, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, satu demi satu, ada semua senjata sihir, semua senjata kuasi kaisar, semuanya terbuat dari besi dewa, levelnya tidak rendah, dan kekuatan mereka luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan satu demi satu, artefak magis meledakkan diri mereka sendiri satu demi satu, dan roh jahat yang menyerbu mereka terbang ke seluruh langit setelah dibom, dan ada tunggul dan lengan patah di seluruh langit. Jalan darah diledakkan olehnya. Episode 2864 Tu Yimai. Aku tidak bisa pergi. Ye Chen berdentang, dan kubah peri yang bergetar runtuh, menyeret tubuhnya yang berdarah, jauh-jauh dari pengepungan iblis jahat, darah melonjak, dan roh jahat melonjak. Hentikan untukku. Sein fisik pertama melolong saat melarikan diri, bagaimana mungkin dia masih memiliki keagungan sebelumnya, Sein fisik kuno berani dan tak terkalahkan, dan dia masih memiliki keberanian sedikit pun dari Sein fisik. Ledakan. Ketika Ye Chen tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tinjunya dan menggelegar. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan ekaristi pertama berdarah, dan dia tidak bisa berdiri diam di satu langkah. Jika dia tidak berdiri teguh pada langkah ini, dia tidak bisa berdiri teguh. Ye Chen telah mencondongkan tubuh ke depan, satu pukulan demi satu pukulan lebih mendominasi daripada satu pukulan itu melihat darah, tubuh suci pertama yang dia pukul, tulang suci itu pecah dan terbang. Ekaristi pertama meraung, hatinya hancur karena amarah. Sangat disayangkan berteriak tidak ada gunanya, dan tidak akan ada kurang tinju yang harus diderita. Ye Chen meledakkannya dari langit timur sampai ke kehampaan barat. Mereka semua dipukul mundur dengan paksa, kecepatan Ye Chen sangat cepat, dan serangannya juga sangat keras, tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk bernapas, serangan itu tidak akan berakhir sampai dia meledak. Mengaum. Di belakangnya, Emo mengejarnya dalam kelompok, satu demi satu tombak datang, dan satu demi satu cahaya dewa menembak mereka. Engah. Ye Chen sering berdarah, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Tubuh suci kunonya cacat, dan tubuh suci pertama bahkan lebih buruk darinya. Tubuh suci berdarah telah dihancurkan olehnya. Selanjutnya, dengan paksa membunuh tubuh suci pertama, kita tidak bisa memberikannya kesempatan untuk kembali. Tubuh suci pertama takut, dan benar-benar takut dipukuli. Matanya menonjol, dan ada lebih banyak ketakutan pada murid-muridnya. Keagungan penyendiri pada awalnya semacam kepercayaan, tetapi Ye Chen secara paksa menghancurkannya dengan pukulan dan pukulan. Hancurkan, biarkan aku menghancurkan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi jiwanya meraung, di sekujur tubuhnya, setiap pintu masuk, setiap pori, menelan esensi dari tubuh suci, ditempa menjadi kekuatan ilahi, dan seluruh tubuhnya menjadi bola api emas. Engah. Tubuh suci pertama dikalahkan, dan itu mampu melawan sebelumnya, tetapi pada saat ini, itu ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen sepanjang jalan. Meskipun sebelumnya goyah, itu masih berdiri, dan pada saat ini, itu langsung dipalu dan berbaring, jatuh dari langit. Ledakan. Diiringi oleh dentuman, tubuh sucinya yang patah menghantam tanah, membentuk lubang yang dalam lagi. Ye Chen mengikutinya seperti bayangan, mengendarai tubuhnya, mencengkeram kerahnya dengan satu tangan, dan meninju kepalanya dengan kepalan tangan, otaknya meluap, dan darah serta tulangnya terhempas. Raungan ekaristi pertama menjadi melolong. Vena pertama tinggi di atas, dan dia menganggap vena kedua sebagai semut. Sekarang, dia ditekan di bawah tubuhnya oleh semut. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Apa yang dia lihat di matanya hanyalah emas tinju,
Kecemerlangan emas cerah, menusuk matanya sakit, dan jejak keyakinan terakhirnya terhapus, dia dikalahkan sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh itu tak terlihat, cepat dan berirama. Setiap kali Ye Chen meninju, lubang yang dalam dan tanah retak. Setiap kali Ye Chen meninju, alam semesta meledak, seperti lonceng kematian neraka, mengetuk tubuh suci pertama. Tubuh suci dari pembuluh darah pertama diledakkan olehnya, dan bahkan roh primordial dihancurkan menjadi abu terbang. Ekaristi pertama seharusnya melankolis, tetapi juga disesalkan. Saat dia akan meninggal, dia tahu kengerian Ekaristi kedua, tetapi sayang dia terlambat menyadarinya. Ye Chen terhuyung-huyung, memuntahkan darah, dan membantai tubuh suci pertama. Dia juga membayar harganya dengan darah. Dia tidak tahu berapa banyak luka berat yang dia derita dari roh jahat, berapa banyak mantra terlarang yang dia ucapkan, dan berapa banyak serangan balik yang dideritanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Iblis jahat datang lagi, dikepung dari segala arah, diselimuti kegelapan, mata besar yang berputar ditutupi dengan garis-garis merah, dan matanya merah dan menakutkan. Tikus. Ye Chen mencibir, dewa petir terbang melarikan diri dari dunia dan langsung pergi ke Jining Suang. Wow, apakah itu benar-benar disembelih? Melihat Ye Chen membunuhnya, Tian Zun tertegun sejenak. Bahkan jika itu adalah tubuh yang kacau, tidak dapat dihindari untuk terkejut. Dia tahu kekuatan baris pertama Sein fisik. Meskipun tidak ada darah untuk mewarisi batas, kekuatan tempurnya juga sangat mendominasi. Keberadaan seperti itu mudah dikalahkan tetapi sulit dibunuh. Ye Chen sebenarnya melakukannya sendiri, dan bahkan ada banyak roh jahat yang mengepungnya, itu benar-benar berlawanan dengan langit. Untuk ini saja, dia tidak sebaik Ye Chen. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian berdengung, dan ekspresi ketakutan muncul di wajah peri berbaju darah. Tubuh Chaos dan Tian Zun tidak mempercayainya, dan juga tidak. Tubuh suci pertama kalah dari Ye Chen, sedini yang dia harapkan, tapi kekalahan dan pembantaian adalah dua konsep yang dihancurkan begitu cepat. Gulungan. Ye Chen berteriak seperti guntur, dan memotong jalan berdarah dari iblis yang mengepung, memotong sungai peri dengan pedang, dan peri berbaju darah itu terbang-terbang. Bersenandung. Jining Suang juga membunuhnya, menawarkan pengorbanan untuk buku surgawi tanpa kata. Peri berbaju darah baru saja bangun, tetapi terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa berdengungnya pedang Zu abadi, sulit untuk menahannya. Lagi pula, itu hanya senjata ajaib dan jatuh pangkat, dan dalam keadaan lemah, dan mengendalikan tubuh fisik orang lain, jauh dari kemampuan menggunakan kekuatan tempur puncak. Sudah berakhir. Ye Chen meninju lagi, meledakkan tubuh peri berbaju darah, hanya menyisakan pedang Zuxian, yang berputar ke samping. Engah, engah. Pada saat ini, dia tertusuk tombak lagi. Jining Suang, yang tidak jauh dari sana, juga terkena pedang roh jahat, dan darahnya turun seperti hujan. Mengaum, mengaum, mengaum. Hantu iblis jahat berlama-lama, mengeluarkan suara iblis, mengganggu pikiran, dan berkumpul satu persatu, membentuk lautan luas, mengelilingi mereka berdua di tengah, melihat dari pandangan mata burung, keduanya sekecil kerikil, karena terlalu banyak iblis jahat. Ye Chen terhuyung-huyung, Jining Suang terhuyung-huyung, punggung mereka saling berhadapan, mereka berdua memegang pedang dao, wajah mereka sangat pucat, pertempuran ini terlalu melelahkan. Tempat ini adalah makammu. Zhu Xianjian mengucapkan kata-kata manusia, menghancurkan kehampaan, dan menghilang dalam sekejap. Sebagian besar dari mereka telah melarikan diri dari ruang yang berbeda ini, dan menyelinap pergi telah menjadi keterampilan rumah tangganya. Ye Chen tidak mengejar, dan tidak mungkin mengejar, dia hanya melihat sekeliling. Zhu Xianjian melarikan diri, tetapi pasukan monster masih ada, berdiri di segala arah, jumlahnya tidak terhitung, dan pupil matanya berputar-putar. Jika orang dengan fobia intensif, mereka mungkin akan mati mual, mual itu sepele peduli, dipukuli oleh kelompok adalah hal yang paling menyakitkan. Terjebak di ruang yang berbeda, cepat atau lambat kamu akan mati. Bahkan jika iblis jahat berdiri dan membiarkanmu membunuhnya, dia akan kelelahan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan membunuh iblis jahat, menemukan posisi adalah cara raja setelah menghancurkan ruang yang berbeda ini, Anda dapat memanggil yang kuat dari surga dan membunuhnya untuk memusnahkan seluruh pasukan. Tianzun keluar dari tungku tembaga, memegang pisau ajaib di tangannya. Yang keluar bersamaan adalah Chaos Body. 4 orang saling membelakangi.
Jika ada malapetaka di sini, betapa hidup itu, kata Tianzun dengan penuh arti, monster-monster yang tidak tahu apa itu bisa dimasak. Mereka bertiga tidak menjawab, ini omong kosong, jika ada bencana, itu akan dikorbankan sejak lama. Karena ini ruang yang berbeda, pasti ada pijakan. Ye Chen masih menonton. Ada pola formasi yang melampaui tingkat kaisar. Tubuh yang kacau berkata dengan santai, dan dia telah membuka mata yang kacau. Dia tahu ini, tetapi pola formasi yang samar itu seperti ilusi, dan serangannya tidak efektif. Dia dapat melihat bahwa Ye Chen dan Jining Suang juga dapat melihat bahwa tidak buruk untuk dapat memotong jalan surga, dan itu adalah hal yang paling menakutkan untuk dapat memotong bahkan mimpi untuk kembali ke masa lalu. Ku bilang, itu tidak baik. Kata Tianzun tiba-tiba, wajahnya berubah jelek. Tidak hanya kulitnya yang jelek, tetapi ketiganya juga sama. Mereka hanya bisa melihat monster gelap runtuh satu demi satu. Setiap kali kepala runtuh, cahaya hitam akan padam, menembus luasnya, dan melebur menjadi ketiadaan. Ledakan, gemuruh, guntur dan kilat yang kelelahan menyerang lagi, merobek langit dan bumi. Ruang yang berbeda bergetar, gunung-gunung runtuh, magma mengering, dan hanya ada satu demi satu guntur dan kilat yang sunyi, menembus langit dan bumi, menjungkir balikkan alam semesta, membalikkan yin dan yang, monster runtuh, langit dan bumi runtuh, tampaknya dunia akan kembali setelah kepunahan kekacauan, dipantulkan oleh cahaya malapetaka. Itu keberanian yang besar. Ye Chen dan tubuh yang kacau berkata serempak, mata mereka dipenuhi dengan kedinginan, seolah-olah mereka tahu siapa yang menyebabkan masalah, siapa lagi selain Zhu Xianjian. Itu pasti pedang terkutuk yang menggunakan semacam metode tabu di luar ruang yang berbeda, mengorbankan monster di sini, dan ingin mendorong ruang yang berbeda menuju kehancuran, dan mereka juga akan mati di ruang yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa pedang Zuxian benar-benar kejam, untuk menghancurkan mereka, dia benar-benar mengabaikan keluarganya sendiri dan mengambil monster yang tak ada habisnya untuk menukar nyawa mereka berempat. Sebelum Zhu Xianjian pergi, kata-kata yang tertinggal bukan hanya untuk bersenang-senang. Engah, engah, engah. Potongan-potongan roh jahat berubah menjadi abu, dan lebih banyak lampu hitam yang menghilang di malam hari. Setiap kali lampu hitam ditambahkan, ruang yang berbeda runtuh lebih cepat, dan ruang itu diledakkan sedikit demi sedikit. Kekuatan kehancuran menyelimuti seluruh dunia. Ruang yang berbeda bergoyang lebih buruk lagi, Rao Ye Chen dan yang lainnya tidak bisa diam, tubuh para dewa sudah terbelah, tidak dapat menahan kehancuran, tulang-tulang di tubuh dihancurkan oleh kekuatan kegelapan, dan bisa hancur kapan saja. Ada juga roh primordial, yang juga terdistorsi oleh penindasan, dan kekuatan penghancur ada di mana-mana, sesaat tubuh fisik dan tubuh asli mereka akan berubah menjadi abu terbang. Terlalu sedih untuk mati seperti ini. Tianzun mengutuk secara diam-diam, matanya merah, dia mengatupkan giginya, dan mati-matian melawan kekuatan kehancuran. Saat monster terkubur, aku akan musnah dalam sekejap. Tubuh yang kacau itu tampak serius. Jining Suang tetap diam, tanpa sadar mengulurkan tangan gioknya, dan meraih tangan Ye Chen, karena takut dia akan merindukan kekasihnya di jalan Huangquan atau di depan jembatan Naihe. Ye Chen tersenyum ke samping, matanya berubah menjadi lubang hitam, pupil matanya tidak lagi terlihat, rambut panjangnya juga merah, darah mengalir, dan berubah menjadi hitam pekat setetes demi setetes. Batas suksesi darah. Seperti yang kamu katakan. Ye Chen menjentikkan tangannya dan membawa mereka berempat ke dalam kuali. Dalam situasi kritis seperti itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, mereka tidak akan mampu menahannya. Kehancuran selama mereka tidak terbunuh atau terluka, mereka dapat melawan vitalitas garis depan. Ledakan. Disertai dengan ledakan, ruang yang berbeda tiba-tiba runtuh, dan semuanya menjadi abu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di wilayah Kalimantan, pedang eksekusi abadi berdengung dan bergetar, seolah bersemangat, hampir menjadi gila karena kegembiraan. Pengorbanan darah untuk iblis jahat dan pertukaran 4 nyawa Ye Chen bermanfaat dalam pandangannya, dan hanya itu yang mengetahui potensi dari 4 Ye Chen, belum lagi iblis jahat, bahkan jika Kaisar Iblis Surgawi dimakamkan, itu sangat berharga. Tidak ragu-ragu. Ini gila, gila sampai penyimpangan. Zeng. Suara pedang terdengar tiba-tiba, dan pedang dao emas tiba-tiba terpotong dari ketiadaan. Pedang Zuxian, yang masih dalam keadaan ekstasi, dipotong oleh satu pedang, dan ada celah kecil lain di badan pedang yang berwarna-warni itu.
Orang yang bergerak adalah Ye Chen, yang berdiri di bawah bulan dengan aura buas, seperti Dewa Iblis, melarikan diri dari momen sebelum kehancuran ruang yang berbeda, dan yang terhapus hanyalah jejak darah. Tubuh emas, dia mengorbankan pedang pengetahuan. Pedangnya memang mendominasi, sekeras pedang Zuxian, dan hampir patah oleh tebasan itu. Batas warisan darah. Dentang pedang Zuxian, terlihat bahwa keadaan Ye Chen, ekstasi sebelumnya, tiba-tiba menjadi marah, berapapun harga yang dihabiskan, dia masih gagal membunuh Ye Chen, semuanya dihitung, kecuali batas penerus darah. Zeng. Dengan suara mendengung lainnya, itu menghancurkan kehampaan lagi dan melarikan diri dari Kalimantan. Itu sudah lemah dari metode terlarang sebelumnya, jadi bagaimana mungkin lawan Ye Chen? Mau kemana? Ye Chen mendengus dingin, dan ingin mengejarnya. Namun, setelah melangkah, dia membeku lagi, mengangkat matanya, dan menatap Chang Miao. Membunuh. Perang. Dalam kegelapan, dia sepertinya mendengar suara pembunuhan, dan sepertinya mencium aura yang membuatnya sangat jijik, iblis surgawi. Episode 2865 Setan Jahat Datang. Sialan. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung melemparkan dao reinkarnasi. Pada saat ini, dia harus memahami bahwa apa yang disebut ruang berbeda di Kalimantan adalah jebakan, jebakan untuk mengepung dan membunuh kaisar muda. Ketika mereka terjebak, iblis surgawi menyerbu. Ini jelas bukan kebetulan. Sangat disayangkan bahwa tubuh suci pertama dan yang lainnya masih meremehkan mereka berempat, bukannya membunuh mereka, mereka malah dibunuh secara menyedihkan. Saya hanya menggali lubang dan mengubur diri saya hidup-hidup. Dia beruntung, untungnya Wutir memberinya kekuatan penerus darah, jika tidak ada batasan untuk penerus darah, kebanyakan dari mereka berempat akan mati. Retakan. Retakan. Di dunia kecil tubuh suci, tubuh kacau, Jining Suang, dan Tianzun semuanya menelan pil dengan gila. Ye Chen mencium bau nafas iblis, dan mereka menciumnya sendiri. Pasti ada Kaisar Agung yang datang. Itu adalah beberapa patung, dan itu ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit. Adapun Ye Chen, tidak perlu menelan ramuan, batas Sueji tidak mati atau terluka, tubuh suci disembuhkan, dan konsumsi dapat diisi ulang, dia sudah dalam kondisi puncak. Ledakan. Gemuruh. Langit dan langit berbintang dipenuhi dengan darah. Puncak Seon sedang bertarung, dan para biarawan di surga juga bertarung, terlalu banyak bidang bintang yang meledak, dan terlalu banyak langit berbintang yang runtuh. Seluruh surga berada dalam kekacauan. Hancurkan pilar Optimus bagaimanapun caranya. Suara nyaring memenuhi langit berbintang. Dengarkan baik-baik kata-kata Nai Ren Wang, berdiri di puncak tertinggi Tianxuanmen, dengan ekspresi serius, Dong Huang Taixin telah pergi ke medan perang, meninggalkannya, 5 sampah perang, untuk duduk di Tianxuanmen. Jiwa sisa Kaisar Manusia, IQ masih online, Kaisar tidak menakutkan, yang menakutkan adalah pilar Optimus. Ada tentara iblis yang keluar setiap detik, jika satu gagal, kaisar lain akan keluar. Dengan segala cara, hancurkan pilar Optimus. Di arah Xuan Huang dan Yuming, ada juga suara mendesis seperti itu. Kedua kaisar tingkat menengah jelas tidak bisa dihancurkan, kecuali mereka menghancurkan pilar iblis King Tian. Perang. Para tetua langit berkumpul dari segala arah dan membagi diri mereka menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bergegas ke sisi lain langit berbintang, dan kelompok lainnya bergegas ke langit. Mereka bertempur di jalur berdarah di pasukan iblis surgawi. Namun, mereka masih sangat jauh dari pilar Optimus, dan pasukan iblis surgawi seperti lautan gelap, jumlahnya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya dalam pembunuhan. Kamu bajingan, kemana kamu pergi? Raja manusia tidak bisa menahan kutukan, dan bajingan di mulutnya mengacu pada Ye Chen. Tubuh suci setengah jadi memiliki kekuatan tempur untuk membunuh kaisar iblis surgawi, meskipun sangat sulit untuk membunuh kaisar tingkat menengah, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan pilar Optimus. Pada saat ini, apa yang surga inginkan adalah seseorang dari levelnya untuk memimpin pasukan ekspedisi surga dan menyerang pilar Optimus dengan paksa. Tapi yang memalukan adalah sejak invasi iblis, tidak ada bayangan Ye Chen, bahkan Yao Qi, Chaos Body dan Tianzun. Kartu Giok Yuanshen mereka masih ada, dan mereka masih hidup, tetapi tidak ada orang. Itu mungkin terjebak di tempat tertentu. Fuya merenungkan, melihat langit magis dan tirai air, melihat medan perang berdarah, wajahnya sangat jelek. Kaisar Iblis Surgawi, langit akan kalah setelah pertempuran panjang. Neneknya. Raja manusia menggebrak meja dengan keras.
Jika bukan karena kegagalan evolusi Zhou Tian, langit akan menjadi sangat pasif. Harta karun. Di setiap puncak gunung Tian Xuanmen, ada sosok orang yang bergegas menuju langit. Mereka semua adalah Kaisar tua Tian Xuanmen. Kata hormat adalah untuk memberi tahu raja bahwa mereka menjaga Dacu juga akan pergi ke medan perang. Apakah dia bisa hidup kembali masih belum diketahui. Harta karun. Gumam Renwang pelan, melihat mereka pergi. Ledakan. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, dia mendengar 2 ledakan. Kemudian, saya melihat 6 dunia manusia, satu seperti mayat berjalan, dan yang lainnya seperti boneka, semuanya berjalan dengan kaku, melonjak selangkah demi selangkah, sampai mereka melangkah ke langit berbintang, dan menghilang dalam sekejap mata. Fuya ingin mengejar, tapi dihentikan oleh Raja Manusia. Pelepasan 6 jalur dunia fana berada dalam harapannya. Setiap kali ada invasi iblis, keduanya pada dasarnya akan bereaksi, meskipun kacau, kemarahan terhadap iblis belum terhapus, dan itu akan membangkitkan potensi niat membunuh mereka. Untungnya, Sekte Tianxuan telah menyembunyikan Ruoxi, jika tidak, mereka berdua akan bertarung lagi, mereka tidak dapat menemukan Ruoxi, tetapi ada iblis surgawi, setidaknya mereka tidak akan membunuh anggota keluarga mereka. Seperti yang dia harapkan, begitu dia memasuki langit berbintang, dunia manusia dan 6 alam manusia akan seperti kuda liar yang berlari liar, dan siapapun yang melihat setan akan membunuh mereka. Di ujung galaksi, keduanya berpisah. Satu berlari menuju Kaisar Iblis Qiankun, yang lain membunuh Kaisar Iblis Heilian. Mereka tak terkalahkan sepanjang jalan. Tidak ada iblis di langit yang bisa menghentikan mereka berdua. Kamu Chen. Banyak biksu dari langit melihatnya dari kejauhan, dan mata mereka berbinar. Ini dunia manusia. Ini 6 jalan. Para tetua masih bermata tajam, tapi Ye Chen tidak begitu membosankan, dan mereka belum mencium bau tubuh suci. Meski begitu, mereka cukup mengasyikkan. Kekuatan 6 dunia manusia bukanlah lelucon, saya tidak tahu apa hubungannya dengan Ye Chen, tetapi dalam hal pertempuran, mereka semua sengit. Ledakan. Diiringi dengan ledakan, Liu Dao memimpin untuk membunuh, dan langit berbintang yang dia injak runtuh seperti boneka, dia menyerang di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan meledakkan Hao Yu Xingtian dengan pukulannya. Pukulannya cukup mendominasi, lebih kuat dari Kaisar Iblis Qiankun, dan dia dipukuli dengan erangan teredam. Suamimu sekuat dulu. Seng Zun memuntahkan darah dan terluka parah, jadi dia tetap tidak menggoda Diji. Mata Diji kabur sesaat, dan dia pernah menelepon Liu Dao, tetapi tidak mendapat jawaban. Menarik. Kaisar Iblis Qiankun tersenyum, penglihatan Kaisar sangat tinggi, dia tampaknya dapat melihat melalui 6 rahasia, dan dia membawa serangan balik ruang dan waktu di tubuhnya, jadi dia bukan dari saat ini dan ruang angkasa. Hancurkan pilar Optimus. Pria tua itu mentransmisikan suara ke 6 jalan, dan Kaisar Semu juga mengucapkan kata-kata yang sama. 6 jalan sangat kuat. Bahkan jika 6 jalan bergabung, mereka tidak akan bisa membunuh Kaisar Iblis Qiankun. Mereka harus menghancurkan pilar iblis. 6 cara adalah mungkin untuk melakukannya. Sebelum Liu Dao mengatakan apapun, dia mengambil langkah lain, menghancurkan Ling Xiao, dan terus menyerang Kaisar Iblis Qiankun. Kali ini, keberuntungannya tidak terlalu bagus, dan tubuh dewanya diledakkan oleh telapak tangan Kaisar Iblis. Melihat ini, semua Kaisar Semu mengepung Kaisar Iblis Qiankun lagi, menyeret tubuh mereka yang berdarah dan terluka, dan menjebaknya dalam kehampaan. Yuan Shi Tianzun tidak pergi, dia segera mundur dari medan perang. Jika Hong Chen datang, dia bisa menarik satu orang. Hong Chen tidak pergi menyerang pilar sihir, tetapi seseorang harus pergi. Dia pergi, membawa senjata kekaisaran. Berjalan bersamanya adalah Jiang Taigong dan Dewa Tua Surga, yang semuanya mewarisi esensi, mendapatkan kembali masa muda mereka, berjuang untuk kekuatan tempur puncak, mengatur kembali pasukan ekspedisi surga, dan bergegas ke langit untuk membunuh pergi. Ledakan. Di sisi lain langit berbintang, Hong Chen juga tiba. Tindakannya persis sama dengan Liu Daozhen, dia tidak memiliki kata-kata pembuka, dia menyerang begitu dia muncul, dia sama menakutkannya dengan permaisuri teratai hitam, dan dia juga mundur setengah langkah setelah dipukuli. Menarik. Sudut mulut permaisuri sedikit terangkat, Kaisar Iblis Qiankun dapat melihat keanehan dari 6 alam, dan dia juga dapat melihat keanehan dunia manusia, dan orang-orang yang tidak teruji menderita akibat serangan balik waktu. Dan ruang. Molang, pergi dan hancurkan pilar sihir.
Dewa Raja Penciptaan berkata dalam transmisi suara bahwa para jenderal dan kaisar juga memanggil, berharap dunia manusia akan menuding pilar Optimus, dan setelah pilar dihancurkan, belum terlambat untuk datang ke menggoda gadis. Namun, dunia manusia tidak mau mendengarkan. Saya tidak tahu apakah itu karena permaisuri iblis surgawi terlalu cantik, atau karena dia terlahir terlalu jahat, tapi dia hanya ingin menguntitnya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia memukul wajahnya dengan tegak, mengabaikan panggilan dari Zundi. Mengapa? Raja Dewa Pencipta menghela nafas, dan segera mundur dari medan perang, seperti seberkas cahaya, langsung menuju pilar Optimus. Setelah itu, beberapa orang mengikuti, semuanya adalah sesepuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 3-5 saat penghentian, serangan dilanjutkan, dan 6 dunia manusia berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi gagal mengubah gelombang pertempuran. Kaisar tingkat menengah terlalu kuat, dan puncak yang terkuat sering terjadi berdarah. Yuan Shi Tianzun yang mundur dan Raja Keberuntungan Dewa Keberuntungan juga berjuang keras. Setiap kali mereka mencapai langit berbintang, ada pasukan iblis surgawi yang menghalangi mereka, dan jumlah orang yang mengikuti di belakang mereka berkurang satu per satu. Menurut postur ini, sebelumnya melihat pilar Optimus, mereka akan dibunuh sampai seluruh pasukan musnah. Melihat langit ilusi dan tirai air, wajah Raja Manusia kembali pucat, jika pilar Optimus tidak dapat dihancurkan, semuanya tidak berguna. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, mengguncang dunia. Lalu, ada prestise kaisar yang ekstrim, yang menyebar tanpa batas melintasi langit berbintang dari ujung alam semesta. Dan kaisar. Wajah puncak Seon berubah, para biksu dari surga menoleh, dan keadaan pikiran rakyat jelata tiba-tiba menjadi dingin. Kedua kaisar sedang berjuang, apalagi menambahkan yang lain. Ledakan. Gemuruh. Di perbatasan alam semesta, setan melonjak hebat, menggulingkan monster ke langit berbintang. Lalu, apa itu? Monster. Penggarap surga yang berada di langit berbintang melangkah mundur, matanya menonjol. Saya pikir itu setan, tapi ternyata bukan. Itu adalah monster yang menakutkan, persis sama dengan yang ditangkap Ye Chen saat memurnikan pil kebangkitan, sama-sama menakutkan dan menakutkan. Kaisar Emo, Raja Surga. Kata-kata Kuji agung dan dingin. Di tengah gejolak roh jahat, monster gelap dengan seluruh tubuh keluar perlahan, tinggi, 7 atau 8 kaki, bersisik, dengan kepala besar, 1 mata merah darah, 6 lengan, dan 2 kaki dengan cakar lalu ada ekor, seperti ekor naga, hukum kaisar melilit tubuhnya, disertai dengan penglihatan yang menakutkan, dan mata yang berputar benar-benar hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkah kaki kaisar sangat berat, berdengung di atas bintang-bintang. Di belakangnya, ada semua monster seperti dia, memegang tombak, dan penampilannya bukan yang paling menakutkan, hanya lebih menakutkan, seperti hantu yang merangkak keluar dari penjara, berkumpul di lautan kulit kayu yang gelap, membanjiri langit berbintang. Para biarawan surga tampak pucat, dan tangan yang memegang senjata bergetar, mundur selangkah demi selangkah, ada seorang kaisar di seberangnya. Langit berbintang yang penuh monster terlalu menakutkan. Dari mana monster itu berasal? Di depan tirai air langit ajaib, suara Fuya bergetar. Melalui tirai air, dia bisa melihat kaisar iblis jahat dan tentara iblis jahat. Raja manusia terdiam, murid-muridnya merah, dia mencoba yang terbaik untuk mencari tahu dari ingatannya, dia ingin mengetahui identitas monster itu, dan hubungan macam apa itu dengan iblis itu menyerang, monster itu juga menyerbu, tanpa diduga ada seorang kaisar, dan King yang merah itu juga pertama kalinya dia melihat pilar setan surgawi. Lokasi, beri aku lokasinya. Dalam kehampaan, batu transmisi suara bergetar, dan kata-kata bergema. Mendengar ini, mata Ren Wang tiba-tiba menjadi cerah. Dapat didengar bahwa itu adalah suara Ye Chen. Sebelum dia bisa memikirkannya, Raja Manusia segera mengirimkan transmisi suara, dan memberitahu Ye Chen arah dari 3 pilar sihir dan lokasi dari 3 kaisar besar. Aku akan datang ke sini. Asura Tianzun mengambil pisau ajaib dan langsung pergi ke Western Starfield. Aku datang dari sisi lain langit berbintang. Tubuh yang kacau memukuli cambuk ajaib di tangannya dan berlari menuju langit berbintang timur. Ye Chen dan Ji Ningsuang, di sisi lain, langsung pergi ke perbatasan utara alam semesta, yang satu akan melawan kaisar, dan yang lainnya akan menghancurkan pilar sihir.